Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sakma Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya sudah lama nggak ngonten. Jadi di video kali ini saya akan mereview salah satu buku. Ini buku lama sih ya, yang saya koleksi. Tapi semoga bermanfaat pada video ini. Jadi saya akan mereview buku berjudul Ekologi Sosial karya Eko Siswono. Berikut bukunya. Aku beli buku ini itu ketika ada riset tentang etika lingkungan dan saya butuh buku ini sebagai salah satu referensi untuk mendukung riset saya. Jadi buku ini kurang lebih untuk tebalnya kurang lebih setebal 196 halaman. Nah, untuk biografi dari penulis akan coba simak bersama ya. Jadi Dr. Eko Siswono MS ini dia lahir di Sidoarjo tanggal 16 Maret 1959. Jadi background pendidikannya ini S1-nya di Pendidikan Geografi IKIP Jakarta yang sekarang Universitas Negeri Jakarta, kemudian S2 Kependudukan atau Demografi di Fakultas Ekonomi UI, kemudian melanjutkan S3 di Antropologi FISIP UI, dan beliau merupakan dosen di program studi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, seperti itu. Nah, untuk daftar isinya seperti apa? Lumayan banyak ya untuk pembahasannya terkait dengan ekologi sosial ini. Kemudian bab 1 ini membahas tentang ruang lingkup keilmuan ekologi sosial manusia, yang membahas tentang kompetensi dasar, kemudian ada uraian materi, yang terdiri dari pengertian ekologi sosial dipandang dari sudut pandang manusia, ada krisis ekologi, banjir dan tradisi lokal, ada juga yang terakhir adalah pertarungan dua kutub, ekonomi versus ekologi. Kemudian pada bab kedua, ini terkait dengan ekologi manusia dan etika lingkungan, membahas tentang kompetensi dasar, kemudian etika lingkungan, gerakan lingkungan, kemudian juga membahas tentang keadilan ekologi dan gerakan perempuan. Dan di bab ketiga, ada sejarah adaptasi manusia dengan lingkungan alam, ini membahas tentang sejarah perkembangan teori evolusi makhluk hidup. Kemudian di bagian kedua membahas tentang teori-teori evolusi biologi, kemudian ada perbedaan pendapat dan tantangan yang berkembang, kemudian ada neo-darwinisme atau teori sintesis modern yang berkembang pada tahun 1920 sampai dengan 1950. Kemudian pada bab keempat ini ada sistem adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, membahas tentang strategi adaptasi masyarakat dan beberapa bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian pada bab kelima ini membahas tentang ekologi versus ekonomi, ekosistem dan pendekatan dalam ekologi manusia. Di sini menguraikan tentang ekologi dan ekonomi rumah tangga, kemudian ada ekosistem dan pengetahuan ekologi, kemudian ada kecenderungan terjadi kepunahan massal, pendekatan dalam ekologi manusia, kemudian pembangunan berkelanjutan, dan beberapa masalah terkait dengan kependudukan seperti masalah populasi, kemudian sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan sumber air. Kemudian pada bab ke-6, di sini membahas tentang manusia dan lingkungan hidup, yaitu lebih detailnya terkait dengan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, kemudian cara mengurangi global warming, kemudian ada penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, kemudian dampak sosial terhadap pemanasan global. Nah, pada bab ke-7 ini menguraikan tentang ciri, sifat dan macam serta polusi dan limbah, yaitu terkait dengan pencemaran udara, kemudian pencemaran limbah, pencemaran suara, kemudian pencemaran di Pulau Seribu, dan juga terakhir membahas tentang ekologi sosial versus kemiskinan. Dari uraian yang terkait dengan daftar isi tadi, saya membaca waktu ketika riset buku ini, saya coba merefresh kembali apa yang sudah saya baca beberapa waktu yang lalu ya, karena sudah cukup lama saya membaca buku ini dan saya ketika mengingat bahwa buku ini belum saya review di YouTube saya, akhirnya saya coba membaca kembali poin-poin penting dan utama. Sebenarnya ketika saya membahas tentang review buku ini, yang saya pahami dan juga saya rasakan tentunya apa yang menjadi sumber informasi pada buku ini tentu adalah bagaimana keterhubungan atau kosmologi antara manusia dan lingkungan. Seperti yang kita rasakan saat ini, isu-isu seperti pemanasan global, kemudian isu-isu terkait dengan lingkungan hidup, ini adalah isu-isu
yang saat ini menjadi salah satu isu strategis baik di lokal, nasional maupun internasional. Tentu pandangan saya tentang review buku ini memang untuk kategori ekologi sosial, buku ini cukup mampu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena seperti itu. Apa yang tampak dan apa yang kita rasakan saat ini tentunya ini dapat dideskripsikan dengan baik oleh Bapak Eko Siswono melalui buku ekologi sosialnya. Namun yang saya juga perlu garis bawahi, ada beberapa hal yang memang menjadi catatan saya dalam buku ini. Tentu pertama adalah terkait dengan sisi sosialnya ini tadi. Saya melihat cenderung lebih banyak sisi lingkungan yang dibahas pada buku ini. Sedangkan dimensi-dimensi sosial yang real, terutama terkait dengan keterhubungan tadi yang saya sampaikan, hubungan antara manusia dan alam, dalam artian dijabarkan atau dideskripsikan melalui teori-teori sosial, itu yang belum saya lihat. Padahal ini judulnya ekologi sosial. Tentu karena memang background saya mungkin juga dari sosial humaniora, saya coba mencari dari tadi di mana sisi teori sosial yang terkait dengan ekologi ini seperti itu, dan sebenarnya apa yang menjadi standing point ini yang masih belum saya lihat. Jadi yang saya dapatkan dari buku ini adalah penjelasan-penjelasan yang utuh mengenai ekologi itu sendiri. Namun terkait dengan sisi kedalaman yang berkaitan dengan ekologi dan sosial ini yang memang menjadi catatan khusus dari pembacaan buku dari pembacaan saya terhadap buku ini. Tapi so far sejauh ini saya merasa bahwa buku ini bagus seperti itu dan memang layak untuk dibaca oleh teman-teman yang menyukai isu-isu lingkungan ataupun isu-isu terkait dengan terutama isu-isu lingkungan. Yang teman-teman yang menyukai isu-isu lingkungan bisa membaca buku ini sebagai salah satu referensi untuk menunjang pengetahuan dan memperkaya khasanah keilmuan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.